Hari itu, Minggu 27 April 2025, matahari tak terlalu terik. Angin sore menyusup pelan di sela-sela kamar-kamar kos sempit di Jalan Ninjo, Kampung Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Suasananya tidak seramai seperti biasanya. Hanya terdengar suara obrolan dan teriakan anak-anak kecil serta suara motor sesekali. Namun, malam itu tiba-tiba heboh. Seorang karyawan kos yang akan membersihkan kamar menemukan seorang wanita sudah meninggal di kamar kosnya dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya penuh luka sayatan senjata tajam. Terdapat luka tusuk di bagian perut, luka parah di leher dan luka sayatan sangat dalam di tangan. Penemuan jasad wanita muda tersebut sontak menggegerkan warga sekitar. Warga melaporkan peristiwa ini ke kantor kepolisian Cikarang Barat. Garis polisi segera dipasang. Polisi turun melakukan proses penyelidikan di lokasi kejadian. Jasad wanita itu dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta guna dilakukan visum dan autopsi. Lalu, siapa jasad wanita muda itu? Apa wanita itu korban penghilangan nyawa? Siapa pelakunya yang tega berbuat keji seperti itu? Dan apa motif dibaliknya? Saksikan kasus lengkapnya dalam tayangan Jejak Kasus X kali ini. WD, seorang wanita muda yang tinggal di Burangkeng, Kecamatan Setu, Bekasi. Umurnya 21 tahun, masih sangat muda. Tapi hidupnya sudah diwarnai banyak luka, baik yang terlihat maupun yang tak tampak. Di tengah rutinitas pekerjaannya, WD secara tidak sengaja berkenalan dengan seorang pria berusia 24 tahun warga Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Semula hanya berkenalan biasa. Hubungan itu tumbuh dengan cepat. WD sering janjian ketemu dengan M. Awalnya hanya sekedar kencan seperti biasa, bertemu untuk ngobrol, jalan bareng, atau makan bareng di sebuah kafe. Tapi seiring perjalanan waktu, hubungan keduanya menuju ke arah yang lebih serius. Tapi masalahnya, M sudah beristri, dan entah karena cinta, nafsu, atau sekadar pelarian, hubungan mereka terus berlanjut dalam bayang-bayang gelap. M, pria 24 tahun, warga Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Ia telah beristri, tapi masih menjalin hubungan dengan seorang wanita muda bernama WD. Setelah perkenalan, mereka kemudian saling bertukar nomor HP. Hubungan M dan WD mulai berkembang menjadi kedekatan emosional. Ada kecocokan yang sulit dijelaskan, dan hubungan mereka pun tumbuh dengan cepat. Setiap hari mereka berbagi waktu, cerita dan kebersamaan. Pulang kerja, sering janji bertemu, kadang makan bareng, dan kadang hanya duduk berdua sambil mengobrol. Waktu berputar cepat, tapi seolah melambat saat mereka bersama. Namun karena M sudah beristri, hubungan keduanya berjalan dalam ranah kegelapan. Seolah M telah menjadikan WD sebagai kekasih gelap. Entah apa penyebabnya, hubungan mereka terus berlanjut dalam bayang-bayang gelap. Mereka bertemu diam-diam. Di akhir pekan, mereka biasa menutup kencan dengan menginap di tempat-tempat tersembunyi. M adalah pria muda yang pendiam, tapi memiliki sifat posesif terhadap wanita, apalagi jika wanita itu dekat dengan dirinya. Dan di balik diamnya, ada bara yang mengendap. Ia mudah tersulut emosinya jika melihat WD dekat dengan lelaki lain. Suatu ketika, M menemukan sebuah foto WD, terlihat mesra dengan lelaki lain. Rasa cemburunya membuncah, dan pikirannya meledak. Malam itu, Jumat 25 April 2025, M mulai merencanakan aksinya di rumahnya. Ia menghubungi WD dan meminta untuk menemuinya sepulang kerja. Tanpa merasa curiga, WD menyetujui ajakan M
WD menganggap ajakan itu sebagai kencan malam minggu seperti biasanya. Keesokan harinya, Sabtu 26 April 2025, selepas pulang kerja, M bertemu dengan WD. Mereka sepakat akan menyewa penginapan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sekitar pukul 18, M menghubungi tempat penginapan untuk memesan satu kamar dan akan menginap semalam saja. M dan WD dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Matic hitam menuju lokasi penginapan. Setelah melewati area pintu keluar tol Burangkeng, Kabupaten Bekasi, M berhenti dan mampir ke tempat fotokopi untuk membeli pisau cutter. Kepada WD, ia beralasan membeli pisau cutter itu untuk keperluan di rumah. Pisau cutter itu ditaruh di tas selempang. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya menuju lokasi penginapan. Malam Minggu, 26 April 2025, sebuah jalan kecil bernama Ninjo di kawasan Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Nyaris tak terdengar apapun kecuali suara motor sesekali. Di kamar nomor 18, seorang perempuan muda ditemani seorang pria, tampak baru saja tiba. WD dan M baru saja masuk ke kamar yang mereka sewa di sebuah rumah kos harian. Bagi warga sekitar, tempat itu biasa disebut kamar transit. Tidak semua penghuninya menetap lama. Beberapa hanya tinggal semalam 2 malam. Hubungan antar penyewa pun samar-samar, karena pintu-pintu lebih sering tertutup rapat. WD dan M masuk sekitar jam 20:30 malam. Mereka terlihat seperti pasangan biasa. Tidak ada yang mencurigakan. Mereka sempat berbincang biasa, mungkin tentang hal-hal ringan. Namun dalam perbincangan itu terkadang ada suara yang meninggi. Tidak jelas apa yang dibicarakan, mungkin soal hubungan mereka yang mulai retak. M yang tak mampu menahan gejolak emosi, mulai mengungkit soal foto, tentang pria lain, tentang pengkhianatan. WD membela diri, mungkin dengan suara naik, mungkin dengan tangis. Perbincangan malam itu diwarnai percekcokan. Ada suara tangisan lirih. Tapi semua itu tak mengubah niat M yang sudah dipupuk sejak sore. M sempat berpura-pura santai. Mereka bercakap, beristirahat sejenak, dan membuka telepon seluler masing-masing. Namun di dalam pikirannya, M sudah mengambil keputusan. Ia sudah menyiapkan alatnya, pisau cutter yang dibelinya bersama WD sore tadi. Pada saat WD mulai tertidur nyenyak, keheningan berubah jadi horor. M naik ke atas tempat tidur. Dari arah belakang, tangan kanannya menekan leher, sementara tangan kirinya menahan pergerakan WD. Meskipun sempat melawan dengan menendang perut, M kembali menekannya, hingga WD kehilangan kesadaran. M kemudian menusuk perut WD, sebanyak 3 kali menggunakan pisau cutter yang telah dipersiapkan. Tak hanya itu, bagian leher WD juga menjadi sasaran aksi kekerasan M dengan cutternya. Untuk memastikan WD sudah meninggal dunia, M membekapnya dengan bantal. Darah membasahi spray. Sunyi menyelimuti kamar. Tidak ada jeritan, hanya detak jam dinding yang terus bergerak. M panik, tapi ia juga tahu persis. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran, ini pembunuhan. Dengan tubuh gemetar, ia mengemasi barangnya. Ia keluar dari kamar, menuruni tangga kontrakan dengan wajah datar. M meninggalkan lokasi, pelan, lalu menghilang dalam gelapnya malam. Minggu 27 April 2025, suasana kos harian tidak seramai seperti biasanya. DN karyawan penginapan hendak membersihkan kamar. Ia merasa curiga, karena hingga jam 15:30, kamar yang disewa pasangan M dan WD tak kunjung dibuka. Ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Lalu ia memberanikan diri membuka kamar nomor 18 itu. Ia sangat kaget menemukan seorang wanita muda terbaring tak bernyawa. Tubuhnya mulai kaku, dengan luka-luka yang memilukan.
Warga pun heboh. Kerumunan warga langsung memenuhi lokasi kos harian itu. Mereka tidak menyangka peristiwa yang memilukan itu bisa terjadi di kampung Cibuntu, Bekasi. Peristiwa ini langsung dilaporkan ke Polsek Cikarang Barat, Bekasi. Polisi langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Dari hasil tim identifikasi Polres Metro Bekasi, ditemukan luka sayatan di lengan tangan kiri, luka sayatan di bagian leher, dan luka di bagian perut. Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum dan autopsi. Awalnya, pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi korban. Tidak ditemukan identitas sama sekali. Setelah melakukan proses penyelidikan, akhirnya diketahui korban seorang wanita bernama WD, warga Burangkeng, Kecamatan Setu, Bekasi. Polisi memburu pelakunya, yang menurut informasi telah kabur keluar kota dengan membawa sepeda motor dan 2 buah HP milik WD. Tiga hari berlalu sejak malam kelam di kamar transit Cibitung. Polisi terus bekerja tanpa henti. Perburuan berfokus pada seorang pria muda bernama M. Pacar korban berusia 24 tahun. Ia diduga sebagai pelaku tunggal kasus penghilangan nyawa. Tim Jatanras Polda Metro Jaya yang mendapat limpahan kasus ini bergerak cepat. Koordinasi dilakukan lintas wilayah, pos-pos strategis diawasi, dan akhirnya pada Senin malam 29 April 2025, pukul 22.20, M berhasil dibekuk saat sedang beristirahat di sebuah rest area Mudusari, Jalan Raya Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Penangkapan itu berlangsung tanpa perlawanan. Saat tim Jatanras mendekat dan menyebut namanya, M hanya terdiam, wajahnya pucat, tak menunjukkan emosi. Ia tahu, ini akhir dari pelariannya. Polisi menyita 2 unit telepon seluler dan sepeda motor milik WD yang dia pakai untuk kabur. M kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Di ruang interogasi, matanya tampak kosong, tapi sesekali bibirnya bergetar. Seperti ingin berkata lebih banyak, namun tertahan oleh rasa takut atau penyesalan. Di hadapan penyidik, M mulai mengakui perbuatannya. Ia menyampaikan bahwa motifnya didasari cemburu dan emosi. Ia mengaku menyiapkan cutter sejak sebelum tiba di kamar dan sudah merencanakan aksi pembunuhan itu. Kini, M dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang ancamannya bisa mencapai hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ia juga dikenakan subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. M tak banyak bicara. Ia hanya tertunduk lesu, membenamkan wajahnya, mungkin sedang membayangkan wajah WD, korban yang dulu ia sayangi, kini jadi sosok yang tak akan pernah kembali, akibat tangannya sendiri. Cinta seharusnya menjadi ruang aman, bukan tempat yang penuh ancaman. Cinta seharusnya memberi kehidupan, bukan merebutnya. Tapi pada kasus seperti ini, kita diingatkan bahwa cinta yang diselimuti oleh obsesi, posesif, dan kemarahan bukan cinta. Itu adalah kekerasan yang menyamar. Kini, WD telah tiada, dan M menunggu nasibnya di balik jeruji besi. Tapi kisah mereka dan luka yang ditinggalkan tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Ini bukan sekadar cerita kriminal, ini adalah pengingat keras bagi kita semua. Untuk lebih peka, untuk berani bicara jika ada relasi yang mulai menyakitkan, dan untuk memahami bahwa kekerasan, sekecil apapun, tak pernah bisa dibenarkan. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat, jangan diam. Bicaralah, minta bantuan,
Karena terkadang, satu langkah kecil bisa menyelamatkan nyawa. Dan bagi kita semua yang menyimak kisah ini, semoga ini jadi cermin, bukan sekadar tontonan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.